Aku kan kembar nih. Gue. Kembar. Aku pernah nih dapat penumpang waktu itu dia itu berbuat mesum. Endingnya adalah limo ampe 32 cie tutup pintunya. Jago ya Pak Regi ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Jadi kita ini pakai bahasa Minang, guys. Ini ada apa nih tiba-tiba gua diundang? Akhirnya ya Bang Regi. Diundang apa namanya? Polandia. Podcast. Aku Alena dan dia. Oke. Podcast Alena dan dia. Iya, boleh. Bagus itu, bagus. Ya. Keren itu. Ya. Diundang ke Polandia. Akhirnya ya Bang Regi ya, setelah sekian lama minta waktu Bang Regi, nggak salah itu udah 3 bulanan ya, 3 bulan. Salam dari Binjai. Iya teman-teman, Maaf akhirnya. nih, maaf nih sebelum maaf banget nih, tahu sendiri kan schedule nih padatnya dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawa Bangke. Rawa Bangke. Muara Angke. Rawa Bangke sih. Oke. Jadi gimana Bang Regi? Nah, jadi gimana? Nanya belum langsung minta jawaban. Enggak. Ini ada apa nih tiba-tiba nih? Kan aman-aman aja toh? Aman dong. Nah. Ini aku undang Bang Regi tuh atas kepo banget nih kehidupan Bang Regi. Karena kan kita, iya karena aku kan, mah siapa atuh? Aku mah kan cuma sebatas ntar nih, smoking boleh? Boleh. Oh, aman. Jadi ya teman-teman nih emang Bang Regi nih orangnya memang aktif banget. Sebentar. Sebelum aktif banget. Ini kenapa minuman kita beda warnanya nih? Ya, ini Fantanya habis kan. Bang Regi kan suka Coca-Cola kan? Enggak, ini kan tidak di endorse, jangan disebut mereknya lah. Enggak. Aduh, guys, tapi nggak apa-apa lah kalau Fanta mau endorse ya. Coca-Cola Group endorse ya, kita terima. Dasar YouTuber cari endorsan. Gimana? Bang Regi aktif apanya sih? Maksudnya apa nih? Aktif apa gimana? Iya, orang kan aktif ceria gitu loh. Ceria, aktif gini-gini, aktif lah pokoknya. Aktif gini-gini ya, oke. Kayak TikTokers. Oke, terus. Jadi aku pengen ngajuin beberapa pertanyaan untuk Bang Regi karena memang kita kan kenalnya tuh lewat Mas Nalendra. Bener nggak? Tapi sebelum bertanya harusnya diperkenalkan dulu lah. Mungkin banyak juga nih sobat Nalena yang masih belum tahu siapa aku Ya, gitu kayaknya kan. udah tahu semua lah, nggak mungkin nggak tahu. Ya kan nggak semua. Ada nih paling sekitar 1-2% mah. Iya, 1-2% aja ya. Oke, langsung aja ke perkenalkan nama aku, guys ya. Jo Apa tuh? Jonathan Priji. Enggak. Nama saya nggak bisa gue ngomong aku saya tuh. Gue aja lah ya, nggak apa ya? Nih, nggak apa-apa. Bebas kan? Nama gue Regi Alfondo ya kan. Asal dari ibu kota Jakarta. Bukannya Bandung, Bang Regi? Kan tinggalnya di Bandung. Sekarang lagi hijrah ke Bandung. Oh, asalnya tapi Ibu kota Jakarta. Kelahirannya pun juga ibu kota Jakarta. tapi orang Sunda. Orang tua dari Sumatera, Riau. Oh, masa sih? Nggak percaya, suruh ngomong Upin Ipin gue paling fasih ya kan. Coba dong kasih contoh dulu Bang Regi. Upin, kau nak kemana? Aku nak pergi ke rumah Jarjit. Betul. Ini kameramennya si Kuntul tuh. Ketawa-ketawa ya tadi si Kuntul ketawa-ketawa. malah bener ini. Berarti siapa namanya? Regi Alfondo. Bang Regi. Itu Alfondo beneran nama asli atau nama panggung? Nama asli, nama sesuai dari lahir, dari KTP, akte semua tuh sesuai sama Regi Alfondo. Berarti Regi atau Reagi? Tulisannya emang spellnya Reagie. Oh, kayak bule-bule gitu ya? Agak kebule-bulean gitu. Jadi panggilnya tetap Regi ya kan. Alfondo emang original Alfondo. Apa artinya tuh Bang? Nah ini nih, aku juga sampai sekarang tuh masih membingungkan diri sendiri ya kan, apa artinya, karena Alfondo itu berasal dari kata alfa dan beta. Apa tuh? Alfa. Aku kan kembar nih. Gue. Kembar. Kembar. Kembar.
tapi nggak identik. Bagaikan aku sama misalkan Ariel gitu. Ariel yang gantengnya, aku yang kurang ganteng. Iya. Tapi serius Maregi kembar? Sumpah serius. Cewek cowok atau cowok-cowok? Cowok. Tapi Sumpah, nggak identik. Baru tahu kan? Baru tahu. Nah, Boleh nggak sih tahu? Ini cuman di Polandia doang nih gue kasih tahu nih. Karena emang banyak yang nggak tahu gitu. Oh, gitu. Tapi Banyak benar-benar nggak mirip. Sama sekali nggak mirip. Ini aku bisa kasih fotonya ya di sini ya guys ya. Ini kembaran gue nih guys. Tuh. Beda kan? Beda. Emang beda. Soalnya kita 2 indung telur. Tapi itu perbedaan waktunya Sekitar antara 10, 15 atau 20 menit lah, kurang lebih segitu. beneran loh. Yes. Ternyata Maregi ini kembar. Real. Iya. Twin brother. Cuman memang nggak pernah diekspos dan nggak pernah dipublish gitu. Dia Karena nggak mau sama kayak Maregi juga. dia punya channel YouTube, Oh, tapi lebih ke traveling. Dia suka jalan-jalan bersama keluarga tercinta dia gitu, dan ya udah, cuman dia mungkin channelnya masih agak on the way menuju ke arah menjadi yang lebih gede gitu, masih OTW. Gitu nih. jadi gimana tuh tadi tuh yang Alfa sama apa Alfa? Nah, nama aku kan Regi, kembaran aku namanya Levi. Regi dan Levi. Nah, Reginya ini karena aku lahir duluan jadi Alfa. Kayaknya Babe ini dulu tuh agak sedikit ngeplesetin namanya biar agak keren gitu ya. Jadilah Alfa menjadi Alfondo dan Beta menjadi Betondo. Betondo itu apa artinya? Nggak ada. Nggak ada artinya. Alfa, Beta pokoknya. Kok intinya itu A dan B. Alfa diplesetin menjadi Alfondo, Beta diplesetin menjadi Betondo. Jadi Regi Alfondo dan Levi Betondo berasal dari kata Alfa dan Beta. Udah gitu aja sih, simple. Udah lah, nggak usah tanya lagi. Gue bingung juga, gue nggak tahu jawabannya masalahnya. Nih. Ya gimana? Minum dulu boleh? Minum lah. Boleh. Oke. Sekalian jeruk bang. Oh, ini jeruk bukan sembarang jeruk nih. Ya Tul. Lu bersuara lah, boleh nggak apa-apa Tul. Ya gitu. Iya. Gimana bang? Dingin, mantap. Mantap. Oke, cola ya. Oke, kita boleh lanjut pertanyaan? Udah aja lah, close langsung lah. Udahlah, cukup lah. Udah berapa menit tuh? Ini kan rencananya mau 1 juta penonton. Nah, berarti tuh harus lebih di push lagi, pertanyaannya itu lebih banyak Tadi lagi. manajernya Uni tuh, Bang, podcast cuman sekitar 5-10 menit katanya. Oke, lanjut. Sorry ya guys, nih bercanda gue, soalnya Uni tuh gak bisa serius orangnya. Gue juga gak bisa serius orangnya. Iya, Karena serius udah bubar. Iya. Oke, lanjut. Ntar dulu. Nih, oke. Jadi ya Bang Regi, sebelum Bang Regi jadi YouTuber sukses nih pada saat ini, susah banget minta waktunya sekarang. Nah, Bang Regi tuh sebelumnya menjadi apa, kerjanya apa? Aku itu sebelum nge-YouTube itu dulunya bekerja, ya kan? Bekerja di salah satu perusahaan swasta. Terus setelah keluar dari perusahaan tersebut, sempat juga menjadi driver online, supir taksi, tapi belum jadi sultan waktu itu, ya kan? Sekarang kan sudah jadi sultan. Amin. Amin. Terus. Nah, dari supir taksi itu beranjak menjadi iseng-iseng YouTube. Berarti itu umur berapa? Umur berapa? 17 apa 18 gitu lah, sekitaran lah. Oke. Jawaban simpel adalah sekitaran lah. Oh ya, oke, boleh. Sekarang kan 20-an ya Bang Regi ya? Udah dikit kita. Oh iya, oke. Udah setahun 2 tahun lah kurang lebih tuh sama Uni mah, tipis beda-bedanya mah. Terus. Oke, ngerokok dulu dah. Nah, terus gimana lagi Bang Regi? Nah, terus dalam kesibukan di antara ketidakgacoran, aku mencoba untuk ngevlog.
bikin vlog taksi online. Ternyata di YouTube itu yang rame adalah konten prank taksi online, bukan vlog taksi online. Marketnya lebih banyak prank karena penonton itu lebih suka ngelihat reaksi ketika penumpang di prank. Beralihlah aku yang tadinya nge-vlog menjadi nge-prank. Itu udah gitu. Terus pas pengalaman Mbak Regi tuh pas narik penumpang gimana pengalaman? Wah, banyak nih. Coba ceritakan. Pernah aku nih aku ceritain ya. Oke. Aku cerita nih cuman di Polandia doang nih, gue cerita nih, nggak pernah ada di mana-mana nih. Aduh, sebenarnya gue agak gimana. Iya. Ya, aku pernah nih dapat penumpang waktu itu, dia itu berbuat mesum. Nah, ini sayangnya waktu itu aku belum menjadi YouTuber, belum ngevlog. Jadi mereka berdua naik, duduklah di belakang ya kan, sepasang wanita dan pria, laki-laki dan perempuan nih, duduk di belakang. Biasanya kan kalau penumpang tuh ngobrol ya, ini kok sepi, nggak ada kehidupan, maksudnya sepi gitu. Aku intip dari spion tengah-tengah tuh kan, wah ternyata dia sedang enak-enak. Maksudnya bukan ya, bukan gitu ya, tipis-tipis dulu. Tapi ada berbunyi. Nah, gitu. Berawal dari kata-kata sepi tadi itu, awalnya belum ada suara. Ngeliat ke spion tengah itu, nah mungkin baru OTW nih dia nih, ya kan? Aku tegur langsung. Berawal dari gitu kan. Set, nggak ngeh nih. Aku tengok gini kan, set. Waduh, bener-bener orang nggak tahu malu. Masih kan? Lanjut itu. Wih, nggak tahu malu, bodoh amat, dia nggak peduli. Terus, Kak, maaf Kak, jangan kayak gitu ya di mobil saya gitu kan. Barulah dia set itu. Oh iya Pak, maaf. Oke, drive lagi kan. Set. Ini masuk tol nih. Set. Aku pernah pengen turunin mereka loh di tol. Jadi saking kesel-keselnya aku, mungkin mereka pikir, oh ini orang fokus nih, drive ya kan, nyetir fokus nih. Tapi aku intip lagi, waduh. Mulai lagi. Beraksi lagi. Aku pinggir lah mobil nih, ke pinggir bahu jalan kan, jalan darurat kan. Sorry ya, kalian turun aja berdua. Loh kenapa Pak? Ini mobil saya buat cari nafkah. Sorry Bang Regi, itu usianya itu kayak gimana tuh? Masih muda atau om-om sama? Nah, ini sejenis kayaknya mahasiswa dan mahasiswi. Gila. Dan aku pernah loh ketemuin yang anak SMA apa SMP lah pokoknya. SMA kayaknya tuh. Pernah juga tuh malam-malam tuh. Nah, ntar dulu, yang ini dulu nih. Nah, yang ini dulu nih. Aduh, nih kalau diceritain nih endingnya adalah aku suruh dia turun, mereka nggak mau. Ya kan, mereka nggak mau. Akhirnya aku jalan terus sampai lokasi tujuan. Tuh sepanjang aku tegur mereka mau turunin, tuh diam mereka tuh, diam aja. Spion sampai aku tunjukin ke arah mereka kan. Sampai turun tujuan, aku nggak close aplikasi, nggak menyelesaikan aplikasi. Aku telepon operator untuk dibatalkan aja nih orderan, gitu. Aku bilang, aku cerita kronologinya, nih penumpang berbuat tidak benar. Aku tegur, aku takut kena bintang 1. Akhirnya aku turunin mereka. Operator tuh cancel, udah aku aman dari petugas. Terus dia nggak marah-marah? Nggak marah-marah, mereka udah bayar, udah selesai. Untungnya cash payment waktu itu. Terus yang kedua gimana malam-malam? Nah yang kedua nih malam-malam nih, bocil kangen, kayaknya nih mereka long distance nih, LDR ya. Jadi ini aku jemput di suatu mall di daerah Jakarta lah ya, utara gitu. Pas mereka naik, kok langsung tuh ada suara cak cok. Wih. Geragas nih, ganas. Aku lihat, set. Waduh. Ngapain tuh Bang Regi? Ya sedang bergulat lidah. Iya gitulah. Semoga dia akan nonton. Oke, intinya adalah aku tegur dan sampai akhirnya dia mengantarkan ke rumah
ceweknya dulu. Selesai turun dari ceweknya, aku bilang begini, bro, sorry nih, gue juga pernah muda, tapi maksudnya jangan kayak begitu di mobil orang, karena bukan apa-apa, ini kan mobil buat cari nafkah gitu kan. Kalau mau si bro ini nanti bisa nih kita anterin ke salah satu hotel yang emang recommended dan aman gitu. Enjoy, pokoknya kalian bebas mau jungkir balik kayak mau apa, bodo amat gitu. Iya maaf pak gitu. Nah untungnya dia kasih tip lebih tuh, jadi aku udah kayak udah bodo amat. Iya, jadi rasa kesal ini langsung terobati. Nah itu kan berbuat mesum. Nah ada satu lagi nih. Apa lagi tuh? Setelah aku jadi YouTube nih, ya kan viral. Apa tuh? Jadi video aku ini banyak di-reupload orang-orang dan ada salah satu yang nggak tahu YouTuber lagi. Kan ada tuh 1-2% lah ya. Di sini, di bawah sini nih. Nah, editor, langsung ya, di bawah sini nih. Nah, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, apa lagi? Snack video, Twitter, pokoknya semua lengkap lah. Ada. Lanjut. Nah, ini viral nih, viral. Jadi aku itu di YouTube di take down sama YouTube, masuk ke Facebook pun juga di take down sama Facebook, tapi yang anehnya reuploader itu tidak di take down. Dan ada salah satu media massa yang upload dan viewsnya sekarang itu lebih daripada 10 juta views. Wah, nggak adil dong kalau gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi aku bersyukur ya, maksudnya di situ itu banyak pujian, banyak. Jadi gini nih ceritanya tuh, waktu itu ada penumpang, aku udah tegur sekali, 2 kali, 3 kali, dia malah endingnya kan aku risih nih, kok udah ditegur nih orang. Ini tujuan dia ke hotel nih padahal nih. Tapi masih mungkin kangen banget kali ya. Sampai gak kuat gitu. Terus. Intinya aku turunin mereka di pinggir jalan. Ini belum nyampe tujuan, aku turunin mereka. Udahlah nggak apa-apa, nggak usah bayar. Nah ini cowoknya nggak terima, malah ngajakin aku berantem. Ya aku kan pikir, emang badannya besar. Aku bukan nggak berani. Tapi aku pikir kan, aku nggak mau berantem, aku bukan bisa menang, maksudnya menang dalam posisi kenapa aku turunin dia. Orang-orang aku teriakin juga mungkin bisa bantu aku gitu kan. Nah untungnya aku udah mulai gitu. Aku kan taruh kamera, bukan taruh kamera tersembunyi, aku pakai kamera yang mereka nggak tahu kalau kamera itu lagi ngerekam. Diam-diam aku spy cam gitu. Nah terus akhirnya aku upload, viral itu. Tapi berarti nggak ada di YouTube Bang kayak gini? Udah di take down sama YouTube gitu. Karena viewsnya ini dahsyat waktu itu. Bang, pernah nggak sih abang dapetin cewek-cewek nakal gitu yang genit gitu? Yang genit lah. Penumpang? Iya, penumpang. Aduh. Ini mohon maaf nih, kali ini kayaknya nggak bisa bahas nih di Polandia nih. Lah kan emang di Polandia doang yang ada Bang Regi. Kenapa nggak bisa bahas? Masalahnya nanti kalau aku bahas, orang-orang yang nonton ini pada pengen jadi driver online semua. Karena enak ini ya? Nggak enak, ini ujian. Kalau Anda kuat, Anda bisa menang. Kalau Anda tidak kuat, Anda kalah, tumbang. Tapi Bang Regi kuat. Alhamdulillah. Sejauh ini memang tuh resiko menjadi driver online itu selain banyak uang, banyak cobaan dari perempuan. Ya kan? Oke lah, kita cerita aja ya. Ini sebatas pengalaman, karena juga sekarang kan aku juga udah nggak menjadi driver online juga, udah pensiun gitu ya. Pernah nih. Gimana tuh ceritanya? Dulu ada istilah namanya ATM. Argo tuker mem. Nah, sensor. Apa tuh? Argo tuker mem. Nah, gitu pokoknya. Jadi ada penumpang ini mungkin kayaknya dia emang cewek nakal sih basicnya. Kok cewek baik-baik mah nggak mungkin gitu kan. Jadi dia tuh sebenarnya mengarah ke arah begitu. Cuman aku kan, aku kan kerja cari uang gitu, bukan untuk cari kesenangan atau kebahagiaan, apalagi kepuasan gitu. Sorry Dori strawberry gitu. Jadi mohon maaf lahir batin. Jadi buat kakak yang waktu itu aku tolak berkali-kali, bukan berkali-kali maksudnya, yang pernah aku tolak gitu, mohon maaf nih ya kan, aku nyari uang kak, bukan nyari kesenangan gitu. Semoga dia nggak nonton video ini ya.
Semoga nonton. Kalau nonton ya aku minta maaf, tapi dia udah tahu sih waktu itu, karena aku emang bener nggak bisa. Ya, emang Bang Regi diapain sih? Diajak main ke kosannya, terus pernah juga dapat yang penumpang mabok ya kan. Aduh, udahlah, banyak pengalaman lah, udahlah cari bahasan lain lah. Kalau kayak gitu-gitu aku kadang-kadang suka pusing gitu. Masalahnya nih harga pisang tuh naik turun tapi sulit untuk dikendalikan gitu. Boleh. Nah, kan Bang Regi prank taksi. Apa tuh? Sebentar guys, aus minum dulu. Ngoceh mulu gini, nggak ada air putih apa nih? Dikasih air soda begini, aduh. Wah, air putih Bang Regi. Editor, mana editor? Itu, betul, ambil air putih lah. Air mentah nggak apa-apa lah. Lanjut tadi. Terus. Oke, sekarang kan Bang Regi tuh, ini aku pernah nonton vlog Bang Regi ngomong kalau sudah pensiun prank taksi. Oh iya, bener. Aku udah stop. Kenapa? Aduh, udahlah. Ya kan udah nonton kan. Nggak usah dipertanyakan lagi lah. Jadi kalian yang mau tahu kenapa, nonton aja di konten itulah. Udahlah, aku nggak mau bahas di sini lah. Kesel kadang-kadang nih suka. Sekarang open BO berarti. Maksudnya konten open BO. Ya, tobatkan cewek-cewek open BO. Oh gitu. Tobatkan dong, tolong itu si Isma. Emang dia apa enggak? Nggak, inti dari segala inti, aku udah pensiun prank taksi. Jadi tidak ada lagi yang namanya prank taksi sultan di Indonesia ini ya. Karena memang the one only. Cuman Regi Alfondo seorang prank taksi sultan yang jemput penumpang pakai BMW i8, Maserati dan sebagainya. Banyak sih yang sedih, kecewa gitu kan, dan aku yakin juga banyak penumpang yang kecewa gitu karena mereka ngarep jackpot ketika dijemput sama seorang Regi Alfondo. Bayangin nih, bayar 20.000, 30.000 tapi dijemput naik Maserati, BMW i8, Range Rover, Alphard semua. Mengerikan sekali. Mereka single. Mobil itu kemana semua sekarang gitu? Dijual. Mobil itu udah saya jual buat ngobatin cewek-cewek udah. Kesel aku tuh. Tapi Bang Regi single. Hah? Single apa nih status Bang Regi? Status? Aduh, ini pakai nanya status lagi. Apa tuh? Diam. Aku tuh malu aku nyebutnya tuh. Oke, ada rencana nggak buat open BO dirinya sendiri? Open BO? Ya, kamu open BO. Beneran? Nggak tobatin? Enggak, kamu yang open. Bang Regi Aku yang dijual? Hah? Iya. Emang gue copaan? Engkong ganggu aja nih guys, nih dia di balik layar ini ada seorang engkong nih merusak tatanan sistematika daripada pertanyaan uni. Masa gue tiba-tiba ditanyain gue mau open BO apa enggak? Mau gue copaan? Oke, nonton. Jadi ketawa-tawa aja di situ tuh. Mal bener. Oke, next nih, cepet nih. Aduh, nih timing nih saya. Setelah nih si Kuntul ngasih pertanyaan nih. Apa itu? Kagak jelas nih. Setelah ditobatin, pernah nggak abang lanjut nganu tuh apa itu? Apa tuh, Tul? Kata-kata nganu tuh ambigu. Nganu tuh gitu. Tepuk tangan. Enggak sih? Iya itu. Oh, kencis. Aku mau jawab jujur apa nggak jawab enggak nih? Nggak jujur. Jujur dong. Aduh, di podcast ini bahaya nih, ujung-ujung kan mancing-mancing gua untuk gimana ya? Gimana? Jawab jujur ya. Jujur lah. Duh, nggak ada pertanyaan lain apa nih? Sudah tidak ada pertanyaan. Oke, jadi gini ya. Kalau aku pribadi, emang kan niat awalnya itu kan hanya untuk mentaubatkan. Nah, cuman nih ada beberapa target atau si cewek-cewek BO ini yang mereka merasa bahwa dia udah dikasih uang banyak tapi nggak dia apain. Terus?
Nah, pernah nih ya, udah selesai nih, mereka cabut tuh. Tiba-tiba ada suara pintu, tok 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 tok. Aku buka, ini beneran apa enggak sih? Nah, beneran teh, emang kenapa? Enggak, aku teh ngerasa kayak mimpi, kayak bingung, masih belum percaya gitu dia dapat uang gede gitu kan. Tapi kan intinya kan aku pengen dia tuh stop kerja gitu. Terus kenapa? Ya aku maksudnya kayak nggak pernah aja gitu dapat kayak tamu kayak gini, terus kayak apa ya, dia ngerasa budi gitu. Aku bilang enggak, aku emang ikhlas gitu kan. Terus dia masuk gini aja deh, kita kayak gitu satu kali. Kan aku bilang dari awal emang aku udah nggak mau teh, maksudnya bukannya nggak mau, maksudnya nggak bisa gitu kan. Iya, karena sudah ini. Iya, emang mindset itu untuk memperbaiki hidup dia gitu kan, bukan untuk ya sekarang kalau aku mau kayak gitu-gitu kan ngapain juga bikin konten ya kan. Udah off kamera aja selesai gitu. Aman. Hah? Off kamera? Enggak, maksudnya kalau niatnya mau ke arah situ. Oh, iya. Off kamera aja udah selesai, nggak usah dikontenin gitu kan. Iya. Tapi emang ada pernah satu tuh yang kayak dia tuh sampai bingung gitu kan, balik lagi ke kamar, tok. Sampai yaudahlah, aku pikir enggak teh, enggak bener-bener. Emang endingnya akhirnya dia ya udah, akhirnya dia balik lagi gitu. Mau sampai kapan Abang konsisten tobatin kupu-kupu malam, dan apa harapan Maregi? Kayaknya udah saatnya aku harus stop dari konten open BO, masih tobatin cewek-cewek BO. Karena kenapa? Karena alhamdulillah nih, harapan dan doa teman-teman yang nonton ya di channel aku itu, mereka berharap semoga banyak konten kreator yang mentobatkan cewek-cewek BO. Dan terbukti, dan kayaknya ini udah saatnya aku mungkin beralih ke konten lain gitu. Konten lain apa tuh rencananya? Belum tahu sih apa, cuman kemungkinan ada nggak ke prank taksi lagi? Enggak. Aku udah nggak mau prank taksi lagi, karena citra prank taksi itu sudah, ya kalian bisa nonton sendiri di channel Regal Fondo. Iya benar. Yang judulnya Aku Pamit. Keren sih, Gitu. Maregi keren banget. Harapannya tadi kan sampai kapan ya kan, sampai saat ini aku kayaknya bakal stop gitu, lambat laun masih cepatnya nih aku bakal stop. Harapannya adalah semoga banyak cewek-cewek yang bertaubat tanpa harus dikontenin. Maksudnya apa ya, mereka sadar sendirilah gitu, karena udah terlalu banyak sih populasinya, emang gak bisa habis nih, itu ada terus. Jadi yang tua itu pensiun, yang muda muncul. 1-2 orang pensiun, 5, 6, 7, 8 hadir gitu. Jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Iya benar. Oke, kalau boleh tahu nih habis berapa uang Aduh, itu sama konten open BO? Habis berapa Maregi? nih ya, gue jujur ya, yang berhasil gue kontenin, kalian hitung sendirilah di channel Regal Fondo atau DGTV. Yang tidak berhasil tuh banyak. Ada beberapa konten yang gue nggak upload. Kenapa gue nggak upload? Kira-kira habis berapa uangnya? Keluar berapa uang? Nggak lebih 1 M sih, nggak lebih. Masih ratusan lah paling. Oke.